Longsor sampah Bantar Gebang, 4 tewas. Komisi 3 DPR RI rapat bahas kasus Nabila O'Brien. Mojtaba terpilih jadi pemimpin tertinggi Iran gantikan mendiang sang ayah. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Longsor gunungan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat menelan korban. 4 korban tewas tertimbun sampah. 15 unit alat eskavator dikerahkan menggeruk tumpukan sampah. Hingga hari ini 5 korban lain masih dalam pencarian. Gunung sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat longsor pada Minggu siang 8 Maret 2026. Saat itu, sejumlah truk sampah sedang antri membuang muatan di area pembuangan tiba-tiba terjadi longsor sampah. Longsor menimpa sopir truk yang sedang antri. Tidak hanya sopir truk, warga lain ada di sekitar lokasi, terutama berada di warung, turut tertimbun sampah longsor. Sebanyak 2 kendaraan berhasil dievakuasi dari timbunan. 1 kendaraan selamat, sementara 2 kendaraan lain tertimbun material sampah. Akibat kejadian tersebut, 10 orang menjadi korban, terdiri dari 5 sopir truk sampah serta 5 warga dan pemulung. Di lokasi kejadian, tim SAR gabungan mengevakuasi mencari korban. Pencarian ini dilakukan dengan mengerahkan 15 unit alat berat eskavator mengeruk tumpukan sampah. Ibu dapat kabar lihat di status anak-anak ibu mengenai anak ibu kena musibah. Nah, malam ibu meluncur dari Bogor sampai ke sini. Dari sini ibu tanya-tanya sama petugas. Terus dibilang, iya Bu, sabar ya Bu, kita lagi usahakan cari. Kalau dicari sampai malam belum ketemu sampai sekarang. Data korban pada Minggu malam 8 Maret 2026 tercatat terdapat 6 korban dalam insiden ini. 2 korban luka ditemukan selamat. 4 orang dinyatakan tewas, yaitu 2 pemilik warung atas nama Enda Widyayanti berusia 25 tahun dan Sumine berusia 60 tahun. 2 korban tewas lainnya adalah supir truk atas nama Dedi Sutrisno dan Irwan Suprihatin. Akibat dari peristiwa ini, aktivitas pembuangan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang sempat terganggu. Pihak terkait melakukan pendataan korban serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti longsor gunungan sampah. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Sementara itu pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara mengenai longsor gunungan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pramono menyebut penyebab longsor sampah diduga dipicu hujan ekstrim. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara mengenai longsor gunung sampah di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPS Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut orang nomor 1 di Jakarta, menerangkan penyebab longsor sampah diduga dipicu hujan ekstrim mengguyur Jakarta dan sekitarnya dalam durasi panjang. Hal ini disampaikan Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 9 Maret 2026. Pramono menjelaskan longsor terjadi di zona 4A TPST Bantar Gebang pada Minggu siang dan menyebabkan jalan operasional serta aliran sungai Ciketing tertutup timbunan sampah sepanjang sekitar 40 meter. Pramono menyebut curah hujan pada Minggu mencapai 264 mm per hari. Ini termasuk salah satu curah hujan tinggi di Jakarta. Hujan yang lama masuk ke dalam sampah menyebabkan sliding atau licin kemudian longsor ke bawah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaktifkan operasi tanggap darurat menangani dampak longsor. Penanganan dilakukan tim gabungan melibatkan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran dengan dukungan 19 unit ekskavator dan 7 ambulans. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan korban yang meninggal dari PJLP Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara biaya pengobatan bagi yang luka-luka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sebagai langkah mitigasi, layanan di zona 4A ditutup sementara. Pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang diminimalkan, operasionalnya dialihkan ke zona 3.
serta disiapkan 2 titik baru sambil dilakukan perapian. Hingga Senin siang, petugas gabungan masih melaksanakan proses evakuasi di lokasi kejadian. 3 korban sudah teridentifikasi, diduga masih ada korban lain yang belum ditemukan, serta beberapa truk sampah turut tertimbun material longsor. Data baru, Kantor SAR Jakarta menyebut jumlah korban meninggal bertambah menjadi 4 orang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Hujan deras di wilayah Jakarta menyebabkan banjir mencapai 120 cm menggenangi kawasan pemukiman warga Rawabuaya di Jalan Nusa Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Hari ini genangan air menyusut. Warga setempat mulai berbenah dan membersihkan rumah masing-masing. Hujan mengguyur wilayah Jakarta sejak Minggu dini hari 8 Maret 2026 menyebabkan banjir di Jalan Nusa Indah, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Imbas dari intensitas curah hujan ini membuat ratusan rumah warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Air banjir hingga ketinggian 120 cm. Pada Senin pagi 9 Maret 2026, ketinggian air banjir menyusut hingga 40 cm. Genangan air menurun, warga setempat membersihkan rumah masing-masing. Air masih menggenangi depan rumah warga. Ketinggian di rumah 25 cm. 25 cm. Nah, kalau di luar sendiri Pak kira-kira berapa? 120 cm. 120 cm Pak. Ya. Karena ini penyebabnya apa sih Pak? Bisa Penyebabnya air hujan sama air dari Bogor, Tangerang, kali banjir, kali besar, kali angke. dari angke ya. Ya. Oke. Nah, makanya sampai hari kedua ini masih menggenang ya. Ini Bapak lagi bersih-bersih berarti ya Pak ya? Betul. Sejak Minggu malam hingga Senin pagi, belasan personil gabungan dari Suku Dinas Sumber Daya Air dan Jakarta Barat, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah terjun ke lokasi mengoperasikan pompa air berusaha mengurangi genangan air. Pompa mobil kapasitas 250 liter per detik dan bantuan pompa apung dari Suku Dinas Sumber Daya Air dikerahkan. Selain itu, petugas mengevakuasi warga yang membutuhkan bantuan. Evakuasi diprioritaskan terhadap warga yang dalam kondisi sakit. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, program mudik gratis Lebaran selalu diserbu warga setiap tahun. Tahun ini program mudik gratis Pulang Basamo 2026 memasuki tahun kelima sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Total ada 250 bus akan diberangkatkan bagi perantau Minang yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman mereka di Sumatera Barat. Program mudik gratis Lebaran 2026 selalu diserbu warga. Tinggi antusiasme warga didorong kebutuhan akan moda transportasi yang aman dan gratis, terutama dengan kuota terbatas untuk rute populer di Jawa dan Sumatera. Program mudik gratis Pulang Basamo kembali digelar. Tahun ini program mudik gratis Pulang Basamo 2026 memasuki tahun kelima sejak tahun 2023. Total, terdapat 250 bus akan diberangkatkan. Rinciannya 100 bus tujuan Provinsi Sumatera Barat dilepas mengantar para perantau Minang yang tinggal di sekitar Jabodetabek pada Minggu di Kompleks Gedung DPR Senayan, Jakarta, 8 Maret 2026. Senang banget, ada kemudahan. Nah, jadi kalau pulang kampung dah, api tina itu kita simpan lah. Kita simpan kita tadi, bisa untuk majanana, untuk itu ada orang kampung. Orang Cabanap. Dalam acara pelepasan ini, satu persatu bus meninggalkan lokasi dengan membunyikan suara klakson yang saling bersahutan. Selanjutnya memberangkatkan 150 bus akan digelar pada Minggu 15 Maret 2026. Sebenarnya sih bagus ya untuk ya bagi pemudik-pemudik yang nggak mau mengeluarkan uang yang terlalu banyak buat pulang gitu ya. Ya salah satu bonus aja sih. Ya udah apa ya? Udah pilihan terbaik lah. Ya alhamdulillah ya ada mudik gratis ini, jadi nggak terlalu memberatkan gitu loh. Kayak kami aja kalau aku bertiga kan, kalau misalnya ongkosnya bisa dibayangin lah ya, kalau lebaran ongkosnya kan gede ya. Jadi kalau misalnya bertiga kebayang lah berapa ongkosnya itu kan. Alhamdulillah ini ada, karena ada gratis ini alhamdulillah kita jadi bisa nggak bisa meringankan gitu. Diketahui sejak pertama kali program mudik gratis ini digelar, jumlah bus terus meningkat. Tahun pertama tersedia 50 bus, tahun kedua meningkat menjadi 200 bus, kemudian tahun ketiga meningkat 250 bus hingga saat ini. Dalam program mudik gratis Pulang Basamo 2026 mendapat sambutan antusias dari masyarakat.
Program mudik gratis ini dianggap meringankan beban para pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade melepas program mudik gratis Basamo 2026 dari Kompleks Gedung DPR Senayan, Jakarta. Tahap pertama melepas 100 bus dari total 250 bus yang akan diberangkatkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade melepas program mudik gratis Basamo 2026 dari Kompleks Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 8 Maret 2026. Mudik Basamo 2026 digelar 2 tahap. Tahap pertama sebanyak 100 bus diberangkatkan dengan mayoritas penumpang yang merupakan mahasiswa. Selanjutnya 150 bus lain dijadwalkan berangkat pada 15 Maret 2026 dengan penumpang didominasi para pekerja. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade saat melepas para pemudik dari Kompleks Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Minggu 8 Maret 2026. Selama perjalanan, ratusan bus mudik Basamo akan dikawal oleh kepolisian dari Jakarta hingga Sumatera Barat demi menjamin keamanan dan keselamatan para pemudik. Selain itu, guna memeriksa kesehatan bagi para sopir dan penumpang, selama perjalanan terdapat 3 titik peristirahatan seperti di Palembang, Jambi, dan perbatasan Sumatera Barat. Acara ini dalam rangka komitmen Pak Prabowo untuk membantu masyarakat Sumbar, masyarakat perantauan yang dari Sumatera Barat untuk pulang mudik ke Sumatera Barat. Dan dilaksanakan secara gratis ya, di mana tiketnya kita war, alhamdulillah dalam setengah jam itu habis ya. Lalu para peserta mendapatkan snack dan juga nasi untuk di bis. Program mudik gratis Basamo 2026 ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat perantau untuk mudik, namun juga untuk mendorong perputaran ekonomi di Sumatera Barat saat musim Lebaran. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Polisi mengamankan 3 unit truk berisi daging beku impor kadaluarsa. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi Talavera Project Jetty milik PT Semen Indonesia Tbk di Tuban, Jawa Timur. Di sini Wapres Gibran melihat perkembangan proyek yang diharapkan memperkuat kapasitas ekspor serta meningkatkan daya saing industri semen nasional di pasar global. Proyek yang dikelola oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tersebut dirancang sebagai fasilitas ekspor semen berkapasitas besar dengan dukungan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi operasional dan distribusi. Dalam kesempatan ini, Wapres mengapresiasi perkembangan proyek yang telah mencapai 98%. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat sejumlah fasilitas utama yang diproyeksikan mampu mengirim 500.000 hingga 1 juta ton semen ke pasar internasional. Proyek ini merupakan bagian dari kerjasama strategis antara SIG melalui PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan Taiheyo Cement Corporation yang telah terjalin sejak 2021. Proyek ini mencakup pengembangan terminal khusus dari kapasitas 15.000 deadweight ton atau DWT menjadi 50.000 DWT melalui pengembangan jetty trestle dan jetty platform baru yang terhubung dengan fasilitas dermaga yang telah ada. Peninjauan ini juga sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri strategis nasional melalui pembangunan infrastruktur industri, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan kognitivitas logistik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Pangdam 5, Brawijaya Majen TNI Rudi Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto, serta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski bersama jajaran terkait. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih dari kegiatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wapres Gibran memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama pemerintah daerah di Tuban, Jawa Timur. Rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat menangani dampak bencana. Dalam arahannya, Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan penanganan dampak banjir yang masih dirasakan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa meskipun tidak terdapat korban jiwa, kerugian material yang dialami warga tetap perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Wakil Presiden juga meminta agar berbagai fasilitas umum yang terdampak dapat segera difungsikan kembali sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Selain itu, Wapres Gibran menyoroti kondisi jalan penghubung Ngino Sambung Rejo yang mengalami kerusakan akibat banjir. Ia meminta agar perbaikan segera dilakukan termasuk pembenahan sistem saluran air di sekitar jalan. Wapres juga menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Wapres mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi munculnya penyakit pasca banjir. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan secara serius, mengingat kondisi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Diintervensi oleh pusat, rumah-rumah warga, ternak, lahan sawah yang terdampak juga. Dan ini saya titip pesan Bapak Bupati ya, mengantisipasi kemungkinan penyebaran penyakit pasca banjir, diare, disentri dan lain-lain. Ini hati-hati sekali ya. Karena berdasarkan ini prediksi dari BMKG, cuaca ekstrim ini masih sampai Maret, akhir bulan Maret. Itu kita harus waspada sekali. Apalagi ini memasuki libur menjelang Idul Fitri. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memastikan temuan takjil mengandung zat berbahaya yang beredar di kalangan pedagang tergolong minim. Hal ini diketahui dari hasil pengawasan dan uji sampel dagangan dari pedagang takjil di 7 kecamatan se-Tangerang Selatan. Dalam kegiatan monitoring di sentra takjil Kecamatan Ciputat Timur, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berkolaborasi dengan Puskesmas untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada pedagang di berbagai wilayah. Petugas melakukan uji petik terhadap beragam jenis makanan kering dan basah dengan menggunakan sanitarian kit guna mendeteksi kemungkinan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin, metanyl yellow, dan rodamin B. Pengujian dilakukan secara acak untuk memastikan makanan yang dijual kepada masyarakat aman untuk dikonsumsi. Selain pemeriksaan sampel makanan, petugas juga memberikan pembinaan kepada pedagang serta edukasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan keamanan pangan. Masyarakat diimbau memilih pedagang yang menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung diri saat berjualan, serta memperhatikan tampilan makanan sebelum membeli. Sanitarian kit yang ada di Puskesmas. Alhamdulillah untuk tahun ini angka temuan untuk ketidaksesuaian pangan itu sangat kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin aware, semakin sadar tentang pentingnya keamanan pangan. Sosialisasi juga tidak henti-hentinya dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, baik itu melalui pertemuan, sosialisasi di kelurahan maupun melalui media sosial. Rendahnya temuan makanan takjil yang tidak memenuhi syarat menunjukkan meningkatnya kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari makanan dengan warna terlalu mencolok yang diduga menggunakan bahan kimia berbahaya, serta memperhatikan aroma dan penampilan makanan guna menghindari risiko keracunan. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, polisi mengamankan 3 unit truk berisi daging beku impor kadaluarsa. Diduga daging seberat 9 ton akan diedarkan di pasar tradisional menjelang perayaan Idul Fitri 2026. Ya, udah tunggu duduk sini, Pak. Satuan Resmob Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap praktik peredaran daging beku impor kadaluarsa yang diduga akan diedarkan ke pasar tradisional menjelang perayaan Lebaran atau Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 unit truk yang mengangkut daging beku impor kadaluarsa dengan total berat mencapai 9 ton. Ini kita telah mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Kita mengantisipasi adanya oknum-oknum
yang ingin mengambil kesempatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini tidak terlepas dari masyarakat, yang dimana sesuai instruksi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, MSI, agar menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang diduga terlibat dalam praktik peredaran daging kadaluarsa tersebut. Saat ini, para terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya jaringan distribusi lain yang terlibat dalam peredaran daging beku kadaluarsa yang akan diedarkan ke masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Komisi 3 DPR RI gelar rapat mengenai kasus Nabila O'Brien. Informasi selengkapnya usai jeda Berita Nasional Petang segera kembali. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, PT Taspen Persero Cabang Makassar, Sulawesi Selatan menggelar santunan anak yatim sekaligus buka puasa bersama. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan agar kehadiran Taspen tak hanya dirasakan oleh para pensiunan, tetapi juga masyarakat luas. Mungkin dari Bapak Komisaris maupun anggota komite. Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Hal inilah yang mendasari keluarga besar PT Taspen Cabang Makassar untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci. Berlokasi di kantor Cabang Taspen Makassar, pihak manajemen mengundang sejumlah anak yatim piatu untuk diberikan santunan yang dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama. Kegiatan bertema hikmah atau harmoni iman dan kepedulian di bulan Ramadan ini turut dihadiri oleh Komisaris Independen PT Taspen, Aryawan, serta jajaran komite dan manajemen kantor Cabang Makassar. Selain penyerahan santunan secara simbolis oleh Komisaris Independen, acara juga diisi dengan tausiah agama dan doa bersama. Di agenda safari Ramadan ini, PT Taspen berkomitmen untuk terus memberikan manfaat positif tidak hanya dalam pelayanan bagi para pensiunan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita sebagai umatnya Rasul dipertemukan Ramadan. Ini umatnya Rasulullah gara-gara hadirnya Ramadan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa masih ingat kasus keributan pelanggan di restoran Bibi Kelinci Kemang, Jakarta Selatan yang sempat viral di media sosial? Nah, berikut kronologi perkara yang menyeret pemilik restoran Nabila O'Brien hingga sempat ditetapkan sebagai tersangka sebelum akhirnya berdamai. Perseteruan antara selebgram Nabila O'Brien dengan dua konsumen yang bernama Zendi Kusuma dan Evi Santi Rahayu beberapa waktu lalu viral di media sosial. Peristiwa ini berawal dari insiden keributan antar pelanggan dan staf restoran. Keributan bermula pada September 2025 di restoran Bibi Kelinci Kopitiam Kemang, Jakarta Selatan. Saat restoran sedang ramai, seorang pelanggan wanita yakni Evi Santi Rahayu diduga tidak sabar menunggu pesanan lalu masuk ke area dapur yang merupakan wilayah terbatas. Ia bersama pasangannya Zendi Kusuma yang datang bersamaan kemudian memarahi dan mengancam staf dapur restoran. Rekaman CCTV menunjukkan Zendi memukul lemari pendingin dan menunjuk kepala staf dapur sambil meluapkan kemarahan. Setelah keributan mereda, pasangan itu meninggalkan dapur dengan membawa 11 bungkus makanan dan 3 minuman senilai sekitar Rp530.000 tanpa melakukan pembayaran meski sempat ditagih oleh staf restoran. Pemilik restoran Nabila O'Brien kemudian mengunggah rekaman CCTV ke media sosial hingga viral. Namun perkara berlanjut ke proses hukum setelah Nabila dilaporkan oleh Zendi Kusuma dan Evi Santi Rahayu atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Februari 2026. Merasa menjadi korban dan tidak mendapatkan keadilan, Nabila O'Brien sempat mengunggah video permohonan bantuan di media sosial. Dalam video tersebut, Nabila menangis dan mengadu kepada Komisi 3 DPR RI serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar kasus yang menimpanya mendapat perhatian dan penanganan yang adil. Pada 8 Maret 2026, Nabila O'Brien dan pihak melapor Zendi Kusuma menjalani mediasi di Mabes Polri dan sepakat berdamai.
Kedua belah pihak mencabut laporan serta menghapus konten saling menyerang di media sosial, sehingga perkara tersebut dinyatakan selesai dan Nabilah tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Restu Wulandari, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci Nabila O'Brien dan pelanggannya Zendi Kusuma di ruang rapat Komisi 3 DPR Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Hasil rapat internal Komisi 3 menilai tindakan Nabila tidak memenuhi unsur melawan hukum. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci Nabila O'Brien dan pelanggannya Zendi Kusuma. Rapat ini digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 9 Maret 2026 dihadiri Nabila dan tim kuasa hukumnya. Bagi saya pribadi, berada di ruangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa yang mengguncang usaha kami dan juga mengguncang hati saya secara pribadi. Sebagai pemilik usaha, karyawan bagi saya bukan sekedar pekerja, melainkan keluarga. Karena itu, kejadian tersebut benar-benar meninggalkan luka yang dalam bagi saya. Namun, keadaan menjadi semakin berat ketika peristiwa itu kemudian berkembang ke arah yang jauh lebih pelik, hingga pada akhirnya saya sendiri harus menerima sebuah penetapan yang sangat mengguncang hidup saya. Pada saat itu jujur saya merasa sangat hancur, sangat sedih dan bingung. Ada saat-saat di mana saya merasa harapan saya sebagai warga negara hampir habis. Namun hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi 3 DPR RI yang telah menuntun, mendampingi, dan membawa saya kepada hari ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Komisi 3 DPR RI dan seluruh pimpinan negara yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Saya percaya bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR memimpin rapat menegaskan pihaknya berupaya memfasilitasi mediasi kasus Nabila. Habibur Rahman menegaskan tidak semua sengketa hukum di masyarakat harus berakhir di meja hijau, termasuk kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Nabila O'Brien. Ia menekankan penting penyelesaian secara kekeluargaan selaras dengan semangat KUHP dan KUHAP baru mengedepankan keadilan restoratif. Habibur Rahman menjelaskan berdasarkan hasil rapat internal, Komisi 3 menilai tindakan Nabila tidak memenuhi unsur melawan hukum maupun unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik orang lain. DPR RI mendukung penuh langkah kepolisian untuk menghentikan perkara ini melalui mekanisme hukum yang lebih humanis. Komisi 3 DPR RI tadi pagi sudah melakukan rapat khusus untuk membahas masalah ini, ya, dan dengan ini kami menyampaikan kesimpulan rapat yang mengikat secara hukum sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum dalam mengusut tindak pidana khususnya terkait ujaran dan pencemaran nama baik untuk mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru yang mengatur tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan. 2. Komisi 3 DPR RI menilai saudari Nabila O'Brien secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. Ketiga, Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap saudari Nabila O'Brien dan penghentian perkara ini secara dengan keadilan restoratif atau restoratif justice yang tidak memberatkan. Sepakat? Oke. Ya, Mbak, ini kita serahkan. Saya maju ke depan dengan kuasa hukumnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik melibatkan Nabila dan Zendi sudah berakhir damai. Kedua pihak sepakat mencabut laporan polisi masing-masing setelah menandatangani perjanjian perdamaian di gedung Bareskrim Polri pada Minggu 8 Maret 2026. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Dan berikut laporannya.
Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas terpantau di CCTV kami dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati pada sore hari ini. Ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kemudian dari arah sebaliknya, yakni dari arah Lebak Bulus maupun Blok M yang akan menuju ke arah Bintaro pada sore hari ini, antrian sudah mulai terjadi di traffic light dengan antrian berkisar 50 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap berhati-hati dan selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara. Bergeser ke lokasi yang kedua, kita pantau di Simpang Cempaka Putih Coca-Cola. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun yang akan menuju ke arah Cawang, peningkatan volume kendaraan dan perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini. Harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dengan turunkan laju kecepatan kendaraan Anda dan berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di kawasan ini. Dan dari arah sebaliknya, yakni pada sore hari ini terpantau lebih lancar, dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk harap selalu berhati-hati ketika melintas kawasan ini. Berlanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Komal, Pemalang, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada kawasan ini, namun kami menghimbau bagi Anda untuk selalu antisipasi aktivitas dari masyarakat dan juga angkutan umum yang melintas kawasan ini. Dan di kawasan yang terakhir kita pantau di Mall Citawaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau ramai dan lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan ada pusat perbelanjaan. Di sini banyaknya kendaraan yang keluar masuk yang perlu Anda antisipasi dengan menurunkan laju kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susar, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Iran menunjuk Ayatollah Mojtaba Khamenei menjadi pemimpin tertinggi gantikan Ali Khamenei. Informasi selengkapnya usai jeda Berita Nasional Petang. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Iran menunjuk Ayatollah Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Khamenei muda sebagai tokoh yang tidak berbobot. Ali Khamenei has now been announced as the next supreme. Iran menunjuk Ayatollah Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Senin 9 Maret 2026. Mojtaba, seorang ulama tingkat menengah memiliki pengaruh dalam pasukan keamanan Iran dan jaringan bisnis luas di bawah ayahnya Ali Khamenei. Ia dipandang kandidat terdepan menjelang pemungutan suara oleh majelis, sebuah badan terdiri dari 88 ulama bertugas memilih pemimpin baru usai Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan AFP, berdasarkan suara menentukan, majelis ahli menunjuk Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin ketiga sistem suci Republik Islam Iran. Pernyataan ini dikeluarkan tepat tengah malam waktu Teheran. Jabatan ini memberi Mojtaba wewenang terakhir dalam semua urusan negara di Iran. Iran tidak ragu sedetik pun memilih pemimpin baru meski menghadapi agresi brutal Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Khamenei muda sebagai tokoh tidak berbobot dan menegaskan dirinya harus memiliki suara dalam penunjukan pemimpin baru tersebut. Mojtaba selamat dari serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026.
Sumber Iran mengatakan Mojtaba tidak berada di ibu kota ketika serangan terjadi. Mojtaba selama ini dipandang kalangan penguasa Iran sebagai salah satu kandidat penerus ayahnya. Diberitakan Al Jazeera, pemimpin tertinggi Iran tidak dipilih langsung rakyat, melainkan sebuah badan khusus bernama Majelis Ahli. Badan ini terdiri dari 88 ulama senior yang dipilih publik setiap 8 tahun sekali. Namun, proses ini memiliki mekanisme yang ketat. Setiap kandidat yang ingin menjadi anggota Majelis Ahli harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Penjaga. Dewan ini merupakan badan pengawas yang sebagian anggotanya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi. Now, this news has just come. Ya, selanjutnya pemirsa, masih dari Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan siap meladeni konfrontasi militer skala besar melawan Amerika Serikat dan Israel dalam jangka panjang. Teheran menyimpan stok rudal jarak jauh yang jauh lebih canggih dan mematikan. جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan sanggup meladeni konfrontasi militer skala besar melawan Amerika Serikat dan Israel dalam jangka waktu panjang. Hal ini diungkapkan juru bicara IRGC Ali Muhammad Naini. Dilaporkan Al Jazeera, juru bicara IRGC Ali Muhammad Naini menyatakan pasukan yang memiliki amunisi panjang berperang setidaknya 6 bulan ke depan. Serangan rudal diluncurkan Iran sejauh ini menggunakan rudal generasi pertama dan kedua. Teheran menyimpan stok rudal jarak jauh lebih canggih dan mematikan yang akan digunakan beberapa hari mendatang. Kepala Keamanan Iran, Ali Larijani menuduh pemerintahan Trump berupaya meniru skenario mirip dengan Venezuela. Dalam rencana, Amerika Serikat menggulingkan pemimpin Nicolas Maduro dan mengendalikan Venezuela. Dilaporkan Tasnim, Ali Larijani mengatakan saat ini Amerika Serikat terjebak. Persepsi seperti situasi di Venezuela tidak terjadi. Di Venezuela, Amerika Serikat menyerang, mengambil kendali dan semuanya berakhir. Ali Larijani menambahkan tujuan utama Amerika Serikat dan Israel bukanlah sekedar perubahan rezim, melainkan penghancuran dan disintegrasi Iran sebagai sebuah negara. Larijani menilai pengalaman pahit di Irak dan Afghanistan membuktikan campur tangan Amerika Serikat hanya demi kepentingan Washington, bukan belas kasihan kepada rakyat. Selain itu, Larijani menggarisbawahi persahabatan Iran dengan negara-negara tetangga. Ia memperingatkan jika sebuah pangkalan diberikan kepada Amerika Serikat untuk melancarkan operasi terhadap Iran, maka pihaknya berhak untuk membalas. Selanjutnya pemirsa, Iran menghantam sistem radar yang menjadi pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Iran menggunakan drone serang satu arah dalam operasi ini. Opening days of the war. At the center of the damage is the powerful AN. Iran menghantam sistem radar pertahanan udara Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Serangan menargetkan sejumlah fasilitas radar penting, membuat pertahanan Amerika Serikat kesulitan melacak rudal yang datang. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas rangkaian pengeboman yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sejumlah radar, sistem komunikasi, dan instalasi pertahanan udara terkena dampak di beberapa negara kawasan Teluk. Pejabat Amerika Serikat, analis militer, dan citra satelit komersial menerangkan serangan Iran menghantam radar-radar di Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Iran disebut menggunakan drone serang satu arah seperti Shahed dalam operasi tersebut. Drone jenis ini relatif murah dibandingkan rudal canggih yang biasa digunakan sistem pertahanan udara Amerika. Diberitakan Wall Street Journal pada Sabtu 7 Maret 2026, juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, mengklaim militer Amerika Serikat berada dalam kemampuan tempur penuh meski sistem radar mendapat serangan. Militer Amerika Serikat menyatakan kemampuan Iran melancarkan serangan sudah menurun. Laksamana Brad Cooper, Komandan Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, menerangkan sejak perang dimulai, serangan rudal balistik Iran turun sekitar 90%, sedangkan serangan drone berkurang sekitar 83%. Di sisi lain, Iran diyakini memiliki kapasitas memproduksi ribuan drone. Drone buatan Iran juga diekspor ke Rusia dan digunakan dalam serangan Moskwa terhadap Ukraina. Rusia juga disebut berbagi intelijen dengan Iran bisa membantu menentukan target militer. Amerika menempatkan radar utama di berbagai lokasi strategis di dunia untuk menghadapi ancaman dari negara seperti Iran, Korea Utara, dan Rusia. Selain radar darat, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengoperasikan kapal perusak rudal berpemandu di kawasan tersebut, bisa menembak jatuh rudal balistik dan ancaman udara lain. Sistem radar ini juga memainkan peran penting dalam konflik terbaru ketika Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer Turki yang menyimpan senjata nuklir Amerika Serikat. Radar Amerika di Turki Tenggara mendeteksi peluncuran tersebut.
Radar mengirimkan peringatan kepada kapal perang Amerika di Mediterania Timur yang akhirnya menembak jatuh rudal tersebut. Sementara itu, pemirsa, televisi pemerintah Iran mengklaim sistem pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat gagal menghadapi serangan misil Iran. Diketahui Amerika Serikat dan Israel bergabung dan melawan Iran. Kedua blok saling berbalas serangan sejak pecah perang pada 28 Februari 2026. May be unfolding in Washington. Amerika Serikat, Israel, dan Iran saling berbalas serangan sejak pecah perang pada 28 Februari 2026. Salah satu serangan Iran, yakni 2 drone diluncurkan menyerang kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa 3 Maret 2026 menyasar fasilitas intelijen CIA di lokasi ini. Serangan menyebabkan kerusakan struktural ringan dan kebakaran kecil di gedung, namun tidak ada korban jiwa. Dalam siaran, televisi pemerintah Iran menyatakan sejumlah misil atau rudal atau peluru kendali diluncurkan Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara milik Israel dan Amerika Serikat. Dilaporkan, sistem pertahanan digunakan kedua negara tidak sepenuhnya mampu mencegat serangan misil yang diluncurkan. Pernyataan ini muncul di tengah meningkat ketegangan di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Hingga Senin siang, 9 Maret 2026, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel maupun Amerika Serikat terkait klaim yang disampaikan media pemerintah Iran ini. Situasi keamanan di kawasan masih terus dipantau berbagai pihak internasional di tengah kekhawatiran akan terjadi eskalasi konflik lebih luas. And military might collide, leaving the Middle East on edge like never before. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat indahnya Islam dan modernitas Kuwait. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda ke Kuwait. Ya, Kuwait, negeri kaya minyak yang tak hanya dikenal sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga warisan peradaban Islam. Negeri yang berdiri di kawasan Teluk Persia ini memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar. Lalu seperti apa sejarah Kuwait? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Kuwait. Kuwait adalah negara di kawasan Timur Tengah berbatasan dengan Irak dan Arab Saudi. Ibu kotanya adalah Kuwait City. Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1961 dan menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh emir. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dengan tradisi Sunni sebagai mayoritas. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Dan secara budaya, masyarakat Kuwait dikenal menjaga nilai keluarga, tradisi Islam, serta adat Arab yang kuat. Di sisi lain, modernisasi berjalan pesat sejak ditemukannya minyak pada abad ke-20. Kekayaan minyak inilah yang mendorong pembangunan infrastruktur modern, pendidikan, dan layanan sosial. Namun di balik kemajuan itu, identitas keislaman tetap menjadi fondasi kehidupan sosial dan hukum di negara ini. Wilayah Kuwait telah menjadi bagian dari dunia Islam sejak abad ke-7 saat ekspansi Islam menyebar ke Jazirah Arab dan Mesopotamia. Secara historis, Kuwait berkembang sebagai jalur perdagangan penting antara Irak, India, dan kawasan Teluk. Bahkan, aktivitas maritim dan perdagangan mutiara pernah menjadi tulang punggung ekonomi sebelum era minyak. Dalam konteks peradaban Islam, Kuwait berperan sebagai simpul perdagangan sekaligus pusat dakwah dan pendidikan agama. Hingga kini, nilai-nilai Islam tercermin dalam sistem hukum, pendidikan, dan arsitektur. Peristiwa besar modern juga membentuk identitas bangsa ini. Pada tahun 1990, Kuwait mengalami invasi oleh Irak. Namun, setahun kemudian, negara ini dibebaskan melalui koalisi internasional dalam Perang Teluk. Dari peristiwa tersebut, memperkuat semangat nasionalisme dan solidaritas masyarakatnya. Kuwait Towers.
Di tepi Teluk Persia berdiri ikon paling terkenal di negara ini, yaitu Kuwait Towers. Menara ini diresmikan pada tahun 1979 dan menjadi lambang kebangkitan ekonomi Kuwait. Terdiri dari 3 menara, struktur utama memiliki bola besar yang berfungsi sebagai reservoir air sekaligus restoran berputar. Dari ketinggian sekitar 187 meter, di sini pengunjung dapat menikmati panorama 360 derajat kota Kuwait. Kuwait Towers bukan sekedar bangunan, tetapi simbol transformasi dari kota pelabuhan tradisional menjadi negara modern berbasis energi. Masjid terbesar di negara ini adalah Grand Mosque Kuwait, yang dibuka pada tahun 1986. Masjid ini mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Dengan kubah besar berdiameter sekitar 26 meter dan interior kaligrafi yang megah, masjid ini memadukan arsitektur Islam klasik dan sentuhan modern. Grand Mosque tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan dialog antar budaya. Bahkan, tersedia tur khusus bagi pengunjung non-muslim untuk mengenal Islam lebih dekat. Tareq Rajab Museum. Untuk memahami kekayaan sejarah Islam di Kuwait, Tareq Rajab Museum menjadi destinasi penting. Museum ini didirikan oleh kolektor Kuwait, Tareq Rajab. Di dalamnya tersimpan manuskrip Al-Quran kuno, koleksi kaligrafi, keramik, tekstil, hingga senjata tradisional dari berbagai wilayah dunia Islam. Museum ini menjadi bukti bahwa di tengah modernisasi, Kuwait tetap menjaga akar sejarah dan peradaban Islamnya. Secara geografis, Kuwait merupakan sebuah negara kecil. Namun perannya dalam sejarah perdagangan Islam, kekuatan ekonominya, serta komitmennya menjaga warisan budaya menjadikannya salah satu mutiara penting di kawasan Teluk. Dari Kuwait, kami akan mengajak Anda ke Istanbul, pemirsa. Di kota-kota besar seperti Istanbul dan Bursa, Turki, terdapat masjid besar menyelenggarakan buka puasa bersama gratis saat Ramadan. Pemerintah dan organisasi sosial mendirikan tenda-tenda Ramadan di berbagai sudut kota, menyediakan makanan berbuka bagi masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Tradisi Ramadan Turki merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya dan unik dalam merayakan bulan Ramadan. Dari sahur hingga berbuka puasa, masyarakat Turki memiliki tradisi yang dilaksanakan selama berabad-abad dan tetap dilestarikan. Di kawasan Hagia Sophia, Masjid Biru dan Masjid Sulaimani menjadi pusat kegiatan Ramadan. Di sini jamaah memadati area sekitar untuk berbuka puasa bersama. Pada Jumat 20 Februari 2026, lampu mahya digantung di antara menara masjid menampilkan pesan religius. Tradisi ini telah berlangsung sejak era Ottoman dan menjadi ikon Ramadan di Turki. Saat azan maghrib berkumandang, warga dan wisatawan menikmati hidangan khas Turki di taman dan pelataran masjid, diiringi suara meriam Ramadan yang dibunyikan di kawasan Sultan Ahmed. Memasuki malam hari, salat tarawih dilaksanakan penuh dengan kehangatan. Imam masjid mengajak anak-anak meramaikan masjid, menanamkan kecintaan pada tempat ibadah sejak dini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.